Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan materi tentang gempa bumi. Kemarin kita sudah membahas tentang atmosfer ya, tentang atmosfer bumi. Sekarang kita lanjut tentang gempa bumi. Apa sih gempa bumi itu? Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, kita mulai pembelajaran kita terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Miss Yani juga mau mengingatkan, tolong simak video ini baik-baik, artinya dengan fokus yang sangat baik ya, with a good focus ya, dengan fokus yang baik. Jadi kalau lagi main game, stop gamenya. Kalau lagi dengerin YouTube atau aplikasi musik lainnya, tolong di stop dulu. Kalau lagi nonton yang lain, di stop dulu. Kalau lagi buka sosial media, di close dulu. Tolong simak video ini dengan baik, karena kalau kamu tidak fokus, maka tidak akan bisa masuk ilmunya ya. Sudah bisa dijamin tidak akan masuk. Kenapa? Karena kamu fokus pun yang masuk belum tentu 100%, apalagi kamu tidak fokus ya. Jadi Miss Yani minta tolong yang sedang kalian lihat dan amati hanya video dari Miss Yani dulu. Semuanya tolong ditinggalkan dulu. Ya, fokus dulu ke sini. Oke, terima kasih. Kita mulai penjelasannya tentang gempa bumi. Apa sih gempa bumi itu? Kita sering dengar nih berita-berita tentang gempa bumi. Apa sih gempa bumi? Gempa bumi itu nama lainnya adalah seisme. Ya, gempa bumi nama lainnya adalah seisme. Seisme itu adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi. Jadi adanya energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudra bergetar. Jadi karena ada energi, kan di dalam inti bumi itu kan bergerak. Kemarin kita sudah belajar bahwa they are moving all time, ya, bergerak setiap waktu. Nah, pergerakan itu otomatis membawa energi yang membuat lempeng satu dan lempeng lainnya saling bergerak. Baik itu lempeng benua maupun lempeng samudra saling bergetar. Jika tumpukan energinya besar, maka energinya akan mampu untuk menggetarkan lempeng benua dan lempeng samudra di sekitar. Jadi karena energinya sangat besar sehingga bisa menggetarkan lempeng di sekitarnya. Yang kemudian inilah yang kita sebut dengan gempa bumi ya. Gempa bumi ini ada dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Zalzalah ya. Gimana bunyinya ayat 1 sampai 3? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya mengapa bumi menjadi begini. Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 3. Oke. Sebelum masuk materi tentang gempa bumi, ada istilah yang tidak asing di telinga kita, tapi Miss yakin kalian beberapa masih ada yang keliru tentang dua istilah ini. Apa itu istilah yang dua itu? Yang pertama hiposentrum, yang kedua epicentrum. Apa sih hiposentrum dan apa epicentrum? Hiposentrum adalah pusat titik gempa yang ada di dalam bumi. Pusat gempa yang ada di dalam bumi. Itu namanya hiposentrum. Hiposentrum di dalam. Ya. Kalau epicentrum itu adalah gelombang hasil dari rambatan. Kan tadi gempanya ada di dalam nih pusatnya. Kan gempanya tadi pusatnya ada di dalam. Nah, karena dia berupa gelombang itu artinya getaran yang merambat, maka getarannya pasti berjalan. Nah, gelombang atau getaran yang berjalan tadi hasil dari rambatan dari si hiposentrum. Usulangin, gelombang atau getaran yang merambat tadi yang merupakan hasil dari rambatan si hiposentrum tadi itu disebutnya dengan epicentrum. Ya, jadi kalau hipo pusatnya ada di dalam,
epicentrum itu ada di luar, artinya dia hasil dari rambatan si gelombang gempa tadi ya. Oke, kita lanjut. Klasifikasi gempa bumi atau seisme itu dibagi berdasarkan 5. Pertama, berdasarkan proses terjadinya gempa. Pertama, berdasarkan prosesnya. Yang kedua, berdasarkan jaraknya. Yang ketiga, berdasarkan epicentrum. Berdasarkan epicentrum dan berdasarkan bentuk epicentrumnya. Yang keempat, berdasarkan kedalaman hipocentrum. Berdasarkan kedalaman si hiposentrumnya. Yang kelima, berdasarkan lokasi gempanya. Ya, berdasarkan lokasi gempanya. Next, berikutnya si gempanya. Berikutnya kita bahas satu-satu berdasarkan proses terjadinya gempa. Ya, tadi kan dibagi 5, kita bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan proses terjadinya gempa. Berdasarkan proses terjadinya gempa, gempa itu dibagi menjadi 3. Ada tektonik, ada vulkanik, ada runtuhan. Ya, misalnya ulangin, berdasarkan prosesnya terbagi menjadi 3, ada tektonik, ada vulkanik, ada runtuhan. Apa itu tektonik? Tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya tumbukan lempeng di litosfer oleh tenaga tektonik. Intinya, gempa tektonik adalah gempa yang terjadi atau diakibatkan oleh pergerakan lempeng litosfer, ya, akibat adanya tenaga tektonik, tenaga dari dalam ya, dari tektonik tadi. Kemudian apa itu gempa vulkanik? Gempa vulkanik, vulkano itu adalah gunung berapi. Ya, vulkano itu bahasa Inggrisnya gunung berapi. Jadi gempa vulkanik adalah gempa yang diakibatkan oleh aktivitas gunung api. Ya, jadi gempanya ini diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Misalnya ada gunung mau meletus, itu biasanya ada gempa-gempa kecil ya. Atau ketika meletus maka akan terjadi gempa. Itu namanya gempa vulkanik. Yang ketiga adalah gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini adalah gempa yang terjadi akibat longsor. Jadi ada daerah longsor. Kemudian kita ngerasa kayak bergetar, nah itu namanya gempa runtuhan atau disebut juga gempa longsor. Kenapa? Karena ini terjadi karena adanya daerah kosong yang runtuh di bawah lahan. Ya, jadi ini biasanya akibat longsor, tanah longsor. Next, gempa berdasarkan epicentrum. Ya, berdasarkan epicentrum. Epicentrum tadi apa? Gelombang yang merambat. Jadi bukan pusatnya, tapi rambatan gelombangnya. Ya, biasanya ada di permukaan bumi. Berdasarkan epicentrumnya, gelombang itu dibagi menjadi 2. Ada gelombang primer, berarti kalau ada primer pasangannya sekunder. Gelombang primer, gelombang yang merambat dan berasal langsung dari pusat gempa. Gelombang ini cepat dan dapat merusak. Jadi gelombang primer itu gelombang yang merambat langsung, berasal langsung dari pusat gempa. Dia cepat dan sangat merusak karena primer awal-awal. Jadi misalnya baru gempa langsung merambat. Nah, itu namanya gelombang primer. Sedangkan gelombang sekunder adalah gelombang yang merambat akan tetapi memiliki kecepatan yang udah lebih pelan. Ya. Jadi karena kenapa? Karena rambatannya sudah mulai persekian detik misalnya, jadi nggak langsung. Jadi dia sudah memiliki kecepatan yang lebih pelan. Gelombang ini ada setelah gelombang primer ya. Oke, lanjut. Gelombang gempa bumi berdasarkan bentuk epicentrumnya. Kalau tadi berdasarkan epicentrum, sekarang berdasarkan bentuk si epicentrumnya. Berdasarkan bentuk si epicentrumnya tadi, gempa itu dibagi jadi 2 juga. Ada sentral, ada linear. Ya, ada sentral, ada linear. Sentral itu gempa yang epicentrumnya berbentuk titik. Kalau linear, gempa yang epicentrumnya berbentuk garis. Jadi arah rambatnya kalau yang sentral dia berbentuk titik-titik.
Ya, kalau yang linear, arah rambatnya dia berbentuk garis, mungkin zigzag gitu ya, atau misalnya garis lurus. Nah, itu namanya disebut dengan gempa linear. Ingat, epicentrum itu gerakan perambatan. Jadi merambatnya ada yang berbentuk titik-titik, ada yang berbentuk epicentrumnya itu berbentuk linear, artinya berbentuk zigzag garis atau berbentuk garis lurus ya, macam-macam. Berikutnya berdasarkan kedalaman si hiposentrum, artinya berdasarkan kedalaman pusat gempanya. Gempanya jadi dibagi 3. Jadi berdasarkan kedalaman hiposentrum, gempa dibagi menjadi 3. Ada gempa bumi dangkal. Dangkal itu berarti nggak dalam. Gempa bumi dangkal berarti hiposentrumnya kurang dari 60 km. Diukur dari permukaan bumi ya. Disulangin, gempa bumi dangkal itu adalah gempa bumi yang hiposentrumnya kurang dari 60 km dihitung dari permukaan bumi. Jadi dia sangat dangkal. Dan ini sifatnya merusak ya. Sifatnya merusak. Kenapa sangat merusak? Karena dia sangat dekat dengan permukaan bumi. Ya. Jadi misalnya ulangin, gempa bumi dangkal, hiposentrumnya kedalamannya kurang dari 60 km dihitung dari permukaan bumi. Gempa bumi tipe ini gempa bumi yang merusak. Kenapa? Karena hiposentrum atau pusat gempanya berada sangat dekat dengan permukaan bumi. Ya, jadi karena sangat dekat. Kita lanjut ke yang kedua, ada gempa bumi sedang. Gempa bumi sedang itu berarti hiposentrumnya, pusat gempanya berada di antara 60 km sampai dengan 300 km dihitung dari permukaan bumi. Gempa ini tidak terlalu merusak. Kenapa? Karena titik pusat gempanya atau hiposentrumnya tidak terlalu dekat dengan permukaan bumi. Sudah agak jauh ya. Lanjut, ini yang ketiga adalah gempa bumi dalam. Sorry ini misalnya agak tipe kurang ketikan dalam. Gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya lebih dari 300 km. Misalnya tambahin ya di sini misalnya tipe jadi kurang tulisan dalam gempa bumi dalam misalnya ditambahin. Ya misalnya minta maaf ya ini lupa human error. Ya, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau titik pusat gempanya ada atau berada di atas lebih dari 300 km dihitung dari permukaan bumi. Jadi pusat gempanya di dalam bumi itu lebih dari 300 km ya. Gempa ini tidak terasa, bisa-bisa sampai tidak terasa atau tidak menghasilkan kerusakan pada bumi. Kenapa? Karena gempa ini sudah sangat di dalam bumi ya. Gempa ini bahkan hanya dapat dideteksi dengan memakai alat bantu untuk mendeteksi gempa atau seismograf ya biasanya. Oke, berikutnya gempa bumi berdasarkan jaraknya. Gempa bumi berdasarkan jaraknya terbagi menjadi 3, ada ada sangat jauh, jauh, dan lokal. Jadi gempa bumi berdasarkan jaraknya terbagi menjadi 3, gempa sangat jauh, gempa lokal. Gempa sangat jauh itu kalau jarak epicentrumnya gempa sangat jauh itu kalau jarak epicentrumnya lebih dari 10.000 km. Jarak epicentrumnya lebih dari 10.000 km. Maksudnya gimana, Mas? Iya, dia gelombangnya itu merambat atau berjalan lebih dari 10.000 km. Berarti gempanya sangat jauh. Gempa jauh adalah gempa yang jarak epicentrum, ingat epicentrum itu perambatan gelombang ya. Perambatan gelombang gempanya itu sekitar 10.000 km. Kemudian yang terakhir gempa lokal, itu adalah gempa yang jarak epicentrumnya atau perambatan gelombangnya kurang dari 10.000 km atau dekat ya, gempanya dekat gitu. Next. Berdasarkan lokasi gempa, gempa itu terbagi menjadi 2. Ada gempa daratan, ada gempa laut.
Gempa daratan adalah gempa yang episentrumnya, perambatan gelombangnya ada di daratan. Kalau gempa laut adalah gempa yang episentrumnya berlokasi di dasar laut. Nah, yang berlokasi di dasar laut ini nih, gempa laut ini nih yang bisa berpotensi menimbulkan tsunami karena terjadi di dasar laut. Nah, oke, sampai di sini penjelasan kita tentang gempa bumi. Tugasnya untuk pertemuan kali ini adalah catatlah materi yang baru saja Miss Yani jelaskan ya. Catatlah materi yang tadi baru saja Miss Yani jelaskan, lalu upload tugasnya ke LS. Jangan lupa ada juga tugas dalam bentuk quizzes yang harus kamu kerjakan. Jadi, yang perlu disubmit nanti di LS ada 2, catatan materinya dan screenshot hasil quizzes kamu. Kalau kurang 1 maka Miss Yani ulang ya. Miss Yani akan kembalikan tugasnya, Miss minta diulang. Jadi tugasnya ada 2, catatlah materi yang tadi sudah Miss Yani jelaskan dan kerjakan quizzes yang akan Miss Yani share di LS kalian. Kemudian submit dua-duanya di LS ya. Sampai di sini penjelasan tentang gempa bumi ya, Miss cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Miss Yani dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.